Baik teman-teman, materi kita pada saat ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini merupakan bentuk dari penelitian eksploratory, di mana teman-teman ingin mendapatkan lebih banyak data empiris, ingin mendapatkan lebih banyak fenomena di lapangan, ketimbang mendapatkan sebuah validasi dari sebuah teori. Jadi umumnya ini digunakan untuk merekonstruksi sebuah solusi atau teori. Mungkin teman-teman sudah familiar bahwasanya tidak pernah kita mengidentifikasi kebutuhan perangkat lunak menggunakan kuesioner. Yang kita gunakan adalah wawancara. Kita tidak pernah menggunakan sebuah survei untuk menentukan spesifikasi dari sebuah perangkat lunak. Kita selalu menggunakan wawancara, kita menggunakan observasi dari SOP yang ada, aplikasi sebelumnya, dan semacamnya. Nah, ini contoh bahwasanya saat kita ingin membuat sebuah teori, sebuah solusi, sebuah konsep, kita menggunakan pendekatan kualitatif. Namun, jika kita ingin membuktikan kebenaran, kesesuaian dari sebuah konsep yang sudah ada, sebuah solusi yang sudah ada, sebuah aplikasi yang sudah ada, kita menggunakan kuesioner. Mungkin juga teman-teman sudah familiar menggunakan sistem usability scale atau kemudian menggunakan user acceptance test ya, seperti yang digunakan kakak kelas Anda. Nah, ini adalah bentuk kuantitatif yang 2 minggu lalu sudah kita pelajari. Jadi saat kita ingin membuktikan apakah sebuah teori atau konsep aplikasi ini berguna atau berjalan atau tidak, kita menggunakan kuantitatif, namun saat kita menggunakan aplikasi, kita menggunakan pendekatan kualitatif. Itu pengantarnya ya. Nah, sekarang saya akan coba share materi yang sudah saya siapkan, tidak banyak, namun PPT-nya banyak, tapi yang saya share di video ini tidak banyak. Oke, mudah-mudahan, di mana share-nya sebentar? Pada sini. Oke. Baik, oke, sekarang saya. Baik. Bagaimana nih? Oke, start. Baik. Tuh. Kita berarti akan switch. Oke, nah, oke. Baik. Nah, analisis kualitatif di sini teman-teman, kita akan melihat ada beberapa hal di sini. Ini saya ambil dari materi yang biasa saya gunakan untuk mengenalkan penelitian kualitatif, khususnya literatur review. Jadi teman-teman bisa mengeksplorasinya, namun saya tidak menggunakan semua, saya hanya mengambil pendahuluan. Jadi materi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini tidak saya kenalkan, hanya definisi. Baik, nah intinya teman-teman, kita akan melakukan review terhadap sebuah data. Data ini adalah data kualitatif. Misalkan data ini adalah sebuah literatur. Ini adalah contoh teman-teman, kalau kita ingin melakukan scoping saja, kita ingin mengelompokkan saja bahwasanya sebuah data ini, misalkan kita melihat sebuah film, dan kemudian kita melihat transkripnya, kita kelompokkan mana yang kemudian merupakan percakapan dialog yang berhubungan langsung dengan permasalahan dialami oleh pemeran utama. Mana yang tidak berhubungan, mana yang menjadi solusi, nah itu kita kelompok-kelompokkan. Nah, ini butuh waktu sekitar 1-2 minggu yang dilakukan oleh 1-2 orang. Dan selanjutnya, kalau salah strategi pernah saya tunjukkan pada teman-teman untuk menunjukkan bahwasanya jenis literatur review yang teman-teman gunakan seperti apa. Nah, literatur review sendiri merupakan bagian dari analisis kualitatif, teman-teman. Satu dari sekian banyak. Dan sebenarnya tiga sumber atau 3 teknik pengumpulan data, 3 sumber data kualitatif ini pernah saya ceritakan kepada teman-teman. Dan ini kembali saya kenalkan kembali, saya ingatkan kembali bahwasanya jangan terlalu rendah dalam memilih jenis literatur review, namun juga jangan terlalu tinggi. Dari mulai naratif review, scoping, sistem analisis dengan meta analisis, itu teman-teman bisa lihat. Kalau teman-teman ingin menggunakan literatur review untuk menentukan permasalahan, maka teman-teman membutuhkan
kecepatan untuk memutuskan mana menjadi masalah atau tidak. Nah, saya kecepatan ini penting, maka CAT, critical approach topik, ini perlu. Scoping review itu perlu, tapi jangan menggunakan sistem analisis, systematic analysis, karena ini lambat. Saat teman-teman kemudian perlu untuk memberikan hasil yang komprehensif aplikasinya, ya, maka gunakan systematic review. Saat Anda ingin melihat spesifikasi yang dibutuhkan, dan Anda menggunakan, anggap saja waterfall gitu ya, maka Anda butuhkan ini jangan sampai menjadi bias dan masalah di akhir gitu ya. Jangan sampai ada permasalahan yang bias gitu ya. Nah, ini kalau dilihat kan kalau kita menggunakan yang hijau ini high risk of bias gitu ya. Maka kita menggunakan yang komprehensif gitu ya. Secara komprehensif itu kita menggunakan yang systematic review. Tergantung. Jadi saya ingin melihat requirement, berarti saya harus menghindari bias gitu ya. Kita pilih yang bawah. Saya ingin cepat gitu ya, berarti Anda melihat yang warna biru nih, pilihannya. Saya mencari metode yang cepat, saya mencari metode yang valid, yang tidak menjadi masalah. Karena waterfall, teman-teman ya, waterfall itu kan jangan sampai di awal ada masalah gitu. Beda kalau kita menggunakan pendekatan yang rapid application development. Selanjutnya, in data review, ini definisi, saya skip dulu teman-teman, nanti silahkan baca. Dan ini adalah terkait dengan definisinya, mengapa itu dilakukan, jenis-jenisnya, saya kenalkan kepada teman-teman, dan ini teorinya. Tahapan-tahapan umum yang ada di dalamnya. Nah, untuk mengolah data, teman-teman, let's say kita ingin mengolah data seperti ini, teman-teman. Maka yang kita lakukan seperti apa? Ya, ini contoh, teman-teman, review of expert judgment method in cybersecurity research. Maka kita buat protokol. Ini juga pernah kita lakukan tentunya. Tapi kalau salah, target kita adalah memvalidasi protokol yang saya buat ya. Bagaimana melakukan pencarian dokumen itu yang sebenarnya merupakan sebuah art, sebuah insting, itu kita bisa jadikan dia menjadi terstruktur. Saya menunggu masukan dari teman-teman ya, evaluasi apakah metode saya ini sudah tepat atau belum, apakah membantu teman-teman atau tidak. Oke. Ini ekstraksi contohnya. Nah, ini kita masuk ke tematik analisis gitu ya. Jadi saat Anda mendapatkan data kualitatif menurut teori tematik analisis yang dibuat oleh David 2022, maka pertama Anda baca, misalkan kita punya sebuah data ini adalah hasil wawancara, transkrip. Kita baca, kita coba kenali secara utuh bagaimana transkrip wawancara ini. Atau kalau ini merupakan sebuah paper seperti yang ada di sebelah, papernya si David, gitu ya. Kita baca papernya, kita pahami, gitu ya. Jenisnya seperti apa ini? Oh, ini merupakan penelitian kedokteran. Berarti kita harus mencari cara agar mengenal istilah-istilah kedokteran. Oh, kita melakukan wawancara terhadap orang yang memang misalkan dalam studi kasus kita pagi ini adalah berkaitan dengan koperasi. Maka kita harus mengenali istilah-istilah jual beli, laporan keuangan dan segala macam. Nah, kemudian baru kita melakukan pembuatan kode. Jadi kalau tadi kita sudah mengenali datanya, kita buat kodenya. Nah, kode ini yang saya kenalkan ke teman-teman dengan istilah anotasi. Jadi seringkali teman-teman kita membaca sebuah paper dan kemudian kita blog, kita komen, ya, supaya kita nggak lupa. Atau kita kasih bookmark. Nah, kalau kita kasih bookmark doang, gitu ya, kita tidak kelompokkan bookmarknya, kita tidak beri nama bookmarknya, maka kita tidak tahu yang tadi kita tandain itu apa. Akhirnya kita beri label. Nah, label itu adalah kode, teman-teman. Gitu ya. Tentu saja saat kita memberikan kode, saat kita memberikan label, itu adalah label yang memang menginspirasi isi dari narasi itu. Nah, saat narasi-narasi itu, ide-ide itu kemudian kita kumpulkan, ini menjadi sebuah tema baru. Dan tema ini yang kemudian kita review dan kita pastikan namanya benar sehingga nanti bisa menghasilkan laporan yang baik. Jadi sebenarnya tiga tahapan ini tentang familiarizing, generating code, generating theme, nah kemudian di bawahnya baru teman-teman memastikan. Nah, yang 5 ini teman-teman, tahap 5 ini menurut si David, jangan sembarangan beri nama tema. Pastikan menggunakan nama yang lazim digunakan di keilmuan itu. Contoh misalkan, saya menggunakan istilah
pengamanan dengan pelindungan. Gitu ya. Saat saya bicara mengenai data berkaitan dengan ketersediaan data, pencurian data, maka pelindungan lebih tepat. Beda dengan pengamanan, teman-teman ya. Saat saya bicara masalah pencurian data, ini pengamanan gitu ya. Gitu. Jadi saat saya bicara masalah ketersediaan data, datanya itu ada dan datanya itu sesuai, itu pelindungan gitu ya. Nah ini istilah-istilahnya security gitu ya, or protection. Mirip teman-teman, tapi kita harus berikan nama temanya dengan tepat. Nah, kalau menggunakan tools, ini salah satu toolsnya adalah NVivo, ini tapi berbayar teman-teman. Ini contohnya seperti ini. Nah, ini kita masih di tahap 2, teman-teman. Kita beri anotasi di sini. Sorry, tahap 1 gitu ya. Nah, setelah kita kenali, kita coba kenali, baru kemudian kita beri kode. Jadi tadi kan kita kenali ya, di sini kita kenali, di sini, kemudian berikutnya adalah kita beri kode di sini, teman-teman. Kompleksitas hubungan kodenya. Nah, setelah kita beri kode, baru kita beri tema. Oh, temanya ada keterhubungan, ada kompleksitas hubungan, ada kodenya, ada keterhubungan. Nah, terlihat sini teman-teman ya, ada kode keterhubungan yang berisi 2 anotasi. Sebenarnya anotasi nanti kita hilangkan teman-teman, kita cuma berikan kode. Nah, ini contoh dari disertasi saya teman-teman, di mana saya melakukan hal yang sama untuk 3 sumber. Sumber pertama dari literatur, kolom yang pertama, kemudian sumber yang kedua dari observasi, dan sumber yang ketiga dari wawancara. Nah, terlihat di sini teman-teman irisan-irisannya. Gitu ya. Irisan-irisannya terlihat di sini. Oke. Nah, teman-teman bisa melihat seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman bisa menggunakan studi literatur. Nah, ini saya contohkan misalkan tadi ya, yang sumber utama saya studi literatur, ini saya lakukan teman-teman. Saya mencari dengan menggunakan metode Gitchenham, aplikasi paper dari 2015 sampai 2022. Sumbernya ada ACM, Library, Emerald, IEEE Explore, ProQuest, ScienceDirect, Scopus, dan Springlink. Kata kuncinya dari sana, dan saya dapatkan 52 artikel. Dan selanjutnya dari wawancara, saya wawancarai 6 orang. Nah, ini kriterianya. Jadi teman-teman saat Anda melakukan wawancara, pastikan, saya bertanya gini, Pak, saya melakukan wawancara terhadap si A, boleh tidak? Boleh nggak kalau dia jadi narasumber saya? Jawaban saya pasti diplomatis, teman-teman. Selama kriterianya memenuhi, boleh. Jadi yang harus dibangun ada kriterianya. Saya akan mewawancarai orang yang sudah 10 tahun bekerja di bidang itu. Maka kriteria terpenuhi. Pak, bagaimana kalau kriteria dibentuk-bentuk dibangun direkayasa agar orang itu nanti terpenuhi? Ya kita nggak bisa pungkiri gitu, kondisi itu bisa jadi, tapi yang harus waspada adalah teman-teman ingat, ini adalah teknik pengumpulan data. Studi literatur, wawancara, dan observasi adalah teknik pengumpulan data. Tujuannya adalah agar kita bisa mendapatkan data. Tujuan kita mendapatkan data adalah agar kita bisa melakukan penelitian dengan lebih komprehensif, karena datanya valid, datanya bagus, datanya oke. Gitu ya. Jadi kalau kita rekayasa, ya berarti Anda merencanakan ketidakberhasilan penelitian Anda, gitu saja gitu ya. Oke teman-teman ya, jadi apakah dia bisa jadi narasumber saya? Jawabannya bisa selama kriterianya terpenuhi. Ya teman-teman ya. Oke, nah selanjutnya saya juga melakukan observasi teman-teman. Observasi ini bukan asal kunjungan teman-teman ya. Sama seperti wawancara, kita bangun kriteria observasi. Sama seperti wawancara, kita bangun pertanyaan wawancara, pertanyaan observasi. Di saat nanti kita sampai di gedung itu, di tempat itu, apa saja yang mau kita lihat. Jangan sampai kita tidak mau itu, begitu kita datang, ternyata punya kolam renang. Kita lupa, padahal kita mau kunjungan ke lab. Ya. Jadi kita pastikan kita punya painter. Nah, selanjutnya saat kita melakukan observasi, bisa jadi ternyata yang kita lakukan adalah kita mengumpulkan barang bukti yang ternyata bentuknya adalah dokumen. Jadi ini data review atau observasi, Pak? Observasi tetap, teman-teman. Karena Anda butuh evidence, dan evidence-nya berupa dokumen. Jadi evidence-nya bentuknya foto.
Bisa jadi evidence-nya bentuknya adalah tulisan yang ada di dinding, dokumen tapi dipajang gitu ya. Jadi evidence-nya bisa macam-macam. Nah, evidence tadi literatur, kemudian wawancara, kemudian observasi, itu kita dokumentasikan. Kita jadikan dia menjadi media yang bisa tersimpan. Umumnya adalah media tulis. Jadi kalau wawancara ditranskripkan, kalau observasi dibuat laporannya. Nah, kemudian baru kita citasi, teman-teman. Nah, ini. Jadi yang laporan tadi, yang tadi di laporan tadi adalah bentuk setelah literaturnya saya citasi, saya kodifikasi, saya dapat ini. Setelah wawancara, interview, transkrip wawancara saya baca, saya kodifikasi seperti ini. Dan setelah observasi itu saya buat laporannya, saya kodifikasi seperti ini. Terbayang teman-teman ya. Jadi tahapannya adalah teman-teman punya 3 sumber data, yaitu sumber data yang dikumpulkan melalui teknik literatur review, data yang dikumpulkan melalui teknik wawancara, dan data yang dikumpulkan melalui teknik observasi. Ketiga-tiganya kita olah dengan sebuah teknik yang namanya coding. Ya, saya selalu bilang bukunya Saldanha itu mantap sekali teman-teman. Tapi intinya tadi teman-teman ya, kenali data, berikan label, berikan tema pada label-label tersebut atau kelompokkan label-label itu. Sudah cukup. Anda mau kenali teori Saldanha boleh, tapi setidaknya 3 tahap itu. Nah, baru masuk ke tahap 4, pikirkan ulang, benar nggak labelnya seperti itu. Tahap 5, teman-teman berikan nama yang baik, sesuai dengan bidang ilmuannya, dan selanjutnya sampai tahap ke-6. Oke teman-teman, itu saja kualitatif sederhana. Teman-teman bisa lihat video saya yang lain terkait dengan berita kualitatif. Nah, nanti selanjutnya saya akan berikan kepada teman-teman transkrip wawancara saya. Ini real, data real yang pernah saya tawarkan kepada teman-teman. Klausulnya begini, kalau ini akan menjadi TA, sepakat kelas ini tidak ada yang mengerjakan. Silakan diangkat menjadi TA. Tahun ini dikerjakan, tahun depan diajukan sebagai tema TA. Karena ini butuh tahun ini nih. Jadi kalau memang mau jadi TA, maka tahun ini harus dikerjakan sebagai proyek pribadi kita, Anda dan saya, dan tahun depan diajukan sebagai tema K. Tapi kalau tidak, maka kita jadikan sebagai studi kasus. Kita bangun aplikasinya dan kita persembahkan sebagai output dari metodologi penelitian. Terserah nanti siapa yang membangun, gitu ya. Syukur-syukur kalau nanti ada pendukungnya. Oke teman-teman, aplikasi yang nanti saya tawarkan ada aplikasi kasir yang pernah saya tawarkan kepada teman-teman. Nanti kita akan coba hasil wawancara saya dengan salah seorang yang bekerja di koperasi untuk kemudian melihat bagaimana aplikasi kasir ini dibutuhkan, permasalahan apa yang ada. Tugas teman-teman adalah teman-teman membuat transkripnya dari percakapan WhatsApp saya. Kemudian teman-teman cari pengetahuan yang ada di situ, berikan label terhadap pengetahuan. Apapun itu, entah itu label masalah, ataukah itu label requirement, berikan label. Sehingga teman-teman bisa tahu, oh ini masalah, intinya di sini. Oh ini requirement. Oh ini apa? Oh ini teknologi. Oh ini infrastructure. Oh ini nggak ada di aplikasi, ini infrastructure ini. Oh ini ada di aplikasi, nanti ini requirement, dan segala macam. Oh ini functional requirement. Oh ini non-functional requirement, dan segala macam. Teman-teman berikan label dari hasil wawancara ini. Itu saja teman-teman. Oke, selamat berlatih. Terima kasih, dan saya akhiri materi kita pada saat ini. Oke, begitu saja. Selamat mengerjakan.